Refleks asam adalah kondisi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Biasanya, ciri-cirinya dapat dikenali dari sensasi terbakar yang naik dari perut, melewati dada, dan mencapai tenggorokan. Sebagian besar hanya mengalami gejala ringan, tetapi bisa berkembang menjadi lebih parah. Refleks terjadi karena sfinkter esofagus bagian bawah, otot yang berfungsi sebagai katup antara lambung dan esofagus, melemah atau tidak menutup dengan baik. Akibatnya, asam lambung bisa naik kembali ke esofagus. Lantas, seperti apa gejala refleks asam yang bisa dikenali? Pelajari lebih lanjut pada video ini. Mual. Mual di pagi hari bukan hanya milik perempuan hamil di trimester awal, tetapi juga penderita refleks asam. Ini terjadi karena asam lambung kembali ke mulut dan kerongkongan, lalu memicu mual dan rasa asam yang tajam. Hal ini ditegaskan dalam studi berjudul Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD yang dilakukan oleh Danisa M. Claret MD dan Christine Hatcham MD. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa beberapa pasien GERD mengalami mual dan muntah kronis. Untuk mengatasinya, disarankan untuk makan dalam porsi kecil dan kurangi asupan lemak agar gangguan pencernaan berkurang. Mual akan terjadi jika perut terlalu kosong, jadi disarankan untuk makan dalam porsi kecil tapi lebih sering. Ini saran dari laman Headline. Pada beberapa kasus, penderita GERD juga mengalami gastroparesis, yaitu kondisi di mana pengosongan lambung menjadi lebih lambat. Makanan yang tertahan lebih lama di lambung dapat menyebabkan perasaan penuh, begah, dan akhirnya mual. Produksi asam lambung yang berlebihan dapat memicu mual, terutama jika terjadi saat perut kosong atau setelah mengkonsumsi makanan tertentu yang memicu produksi asam secara berlebihan. Nyeri dada. Mungkin sebagian orang sulit membedakan antara nyeri dada akibat serangan jantung atau kondisi lain yang tidak berasal dari sistem kardiovaskular. Nyatanya, refleks asam bisa memicu nyeri dada non-kardiak. Nyeri dada non-kardiak ini rasa sakitnya cenderung terlokalisir dan tidak menyebar ke area lain. Berbeda dengan nyeri dada akibat serangan jantung yang rasa sakitnya bisa menyebar ke organ lain. Biasanya, nyeri dada ini berada di belakang atau di bawah tulang dada. Jika dideskripsikan, nyeri ini terasa berat seperti tertekan atau tertindih dan ada sensasi terbakar. Nyeri dada akibat GERD seringkali mereda setelah mengkonsumsi obat antasida atau obat yang menetralkan asam lambung. Nyeri dada akibat GERD sering disertai gejala tambahan seperti regurgitasi, rasa pahit di mulut, kesulitan menelan, batuk kronis, atau suara serak. Nyeri dada pada GERD disebabkan oleh iritasi akibat asam lambung yang naik ke esofagus. Esofagus tidak memiliki lapisan pelindung seperti lambung, sehingga paparan asam lambung dapat menyebabkan peradangan dan nyeri. Batuk. Apa keterkaitan antara batuk dan refleks asam? Menurut interview berjudul Chronic Cough and Gastroesophageal Reflux Disease dengan narasumber David O. Francis dan diterbitkan di jurnal Gastroenterology and Hepatology, menjelaskan bahwa partikulat atau refleks yang masuk ke tenggorokan bisa menyebabkan iritasi dan memicu batuk. Lantas, apa perbedaan batuk biasa dengan batuk yang dipicu oleh refleks asam? Ciri-cirinya adalah batuk di malam hari atau setelah makan. Selain itu, gejala lain akan dilihat apakah pasien juga mengalami regurgitasi, mulas, sendawa, dan riwayat GERD lain. Asam lambung yang naik dapat mengiritasi ujung saraf di esofagus, khususnya saraf vagus yang juga terhubung ke saluran pernafasan. Stimulasi saraf ini dapat menyebabkan refleks batuk meskipun asam tidak mencapai paru-paru. Batuk yang disebabkan oleh GERD memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari batuk akibat infeksi pernafasan atau alergi, yaitu batuk bersifat kronis yang berlangsung lebih dari 8 minggu, lalu memburuk saat berbaring atau setelah makan. Merasakan sensasi terbakar di dada atau tenggorokan. Ini adalah salah satu gejala refleks asam yang paling sering dialami oleh banyak orang. Dikenal dengan sebutan heartburn, gejala ini dapat dikenali dari perasaan terbakar yang menyakitkan di dada atau tenggorokan. Ini terjadi karena asam lambung naik ke kerongkongan.
ujar laman MediPlus Magazine. Jika kamu mengalami heartburn lebih dari 2 kali seminggu, kamu mungkin terkena GERD. Heartburn akan semakin menyakitkan di malam hari setelah makan, ketika dalam posisi berbaring dan membungkuk. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh American College of Gastroenterology, sekitar 15 juta orang Amerika Serikat mengalami heartburn setiap hari. Regurgitasi. Mungkin kamu merasa asing dengan istilah regurgitasi. Ini adalah kondisi di mana makanan yang tidak tercerna beserta cairan lambung naik ke kerongkongan dan masuk ke mulut, ungkap laman Headline. Regurgitasi yang terjadi pada orang dewasa secara tidak sengaja adalah penanda reflux asam dan GERD. Sementara, regurgitasi justru merupakan hal yang normal pada bayi. Menurut interview berjudul Regurgitation in Patient with Gastroesophageal Reflux Disease dengan narasumber Peter J. Kahrilas, MD, dan diterbitkan di jurnal Gastroenterology and Hepatology, mengatakan bahwa regurgitasi terjadi pada 80% pasien GERD. Suara serak. Ternyata, reflux asam bisa mengubah suara kita menjadi serak. Hal ini dibuktikan lewat studi berjudul Reflux and Voice Disorder Have We Established Causality? Yang diterbitkan di Current Otorhinolaryngology Reports, mengatakan bahwa reflux asam dikaitkan dengan perubahan suara. Mengapa ini terjadi? Ini karena lingkungan yang asam bisa memicu perubahan mukosa. Bahkan suara tidak hanya serak, sebagian orang mengeluhkan rasa sakit atau radang tenggorokan juga. Normalnya suara kita akan pulih dalam beberapa hari, tetapi jika berlangsung lebih dari 10 hari, kamu harus menemui dokter. Ini saran dari laman Headline. Nafas bau. Terakhir, ada hubungan antara reflux asam dengan napas bau alias halitosis. Hal ini dibuktikan lewat studi berjudul Self-Reported Halitosis and Gastroesophageal Reflux Disease yang diterbitkan di Journal of General Internal Medicine. Seperti apa penjelasannya? Seseorang yang memiliki GERD, kandungan asam lambungnya dapat mencapai nasofaring. Lalu, ini akan menyebabkan iritasi pada dinding nasofaring dan memicu tetesan postnasal. Selanjutnya, ini akan menjadi mediator antara GERD dan halitosis. Namun, ini bisa diatasi dengan mudah, yakni menyikat gigi dan membersihkan gigi dengan dental floss. Itulah 7 gejala reflux asam yang perlu kamu ketahui. Bila mulai terasa mengganggu, segera periksakan diri ke dokter.